Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4 UBA 1, 2, dan 3. Apa kabar? Nah, alhamdulillah kali ini pertemuan muatan bahasa Indonesia kelas 4 sudah memasuki tema 5. Nah, artinya tema 5 itu sudah di penghujung semester 1. Nah, tema 5 di sini adalah mengenai judul temanya adalah pahlawanku. Kemudian untuk muatan bahasa Indonesia yang akan kita pelajari adalah untuk KD-nya KD 3.7, yaitu menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Nah, apa sih teks non-fiksi itu? Nah, jadi teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada tanpa mengada-ada atau hal yang benar terjadi. Nah, kemudian untuk KD keterampilannya KD 4.7 menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Nah, contoh dari teks non-fiksi adalah contohnya yang pertama yaitu biografi. Kemudian ada karya tulis, ada skripsi, ada laporan percobaan, dan lain-lain. Nah, itu KD yang akan kita pelajari di tema 5 kali ini. Nah, untuk materi pokoknya yaitu ada 4 ya anak-anak. Yang pertama adalah menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Yang kedua, menceritakan kembali isi teks. Yang ketiga, menuliskan informasi dari teks non-fiksi. Dan yang terakhir adalah menyajikan informasi dalam bentuk pikiran. Nah, kemudian yang pertama adalah untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, pahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting dalam bacaan. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan, kita akan mempelajari kata tanya yang sering digunakan untuk membuat pertanyaan. Kemarin dalam materi sebelumnya yaitu materi wawancara, sebenarnya kalian juga sudah mempelajari apa saja sih kata tanya itu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris disingkat menjadi 5W1H. Apa saja itu? Yang pertama adalah what. What itu apa? Kemudian yang kedua adalah where di mana? Yang ketiga when, kapan? Yang keempat who, siapa? Yang kelima why, mengapa? Dan yang terakhir adalah how, bagaimana. Kemudian untuk yang pertama apa? Kata tanya apa merupakan kata tanya yang akan menanyakan tentang apa yang terjadi, permasalahan atau apa peristiwanya, maka akan dijawab dengan perihal atau sesuatu informasi yang menjelaskan pertanyaan apa tersebut dalam sebuah bacaan. Yang kedua, kata tanya di mana merupakan pertanyaan yang menanyakan tentang tempat kejadian atau peristiwa. Maka untuk menjawabnya kita harus mencari tahu tempat atau lokasi yang dijabarkan dalam sebuah bacaan. Untuk yang selanjutnya, kata tanya apa? Nah, kata tanya kapan merupakan pertanyaan untuk menanyakan kapan terjadinya suatu peristiwa. Nah, kemudian kata tanya siapa merupakan pertanyaan untuk menanyakan pelaku yang bertanggung jawab untuk perbuatan atau peristiwa yang ada di dalam sebuah bacaan, atau lebih mudahnya untuk menanyakan pelaku atau tokoh yang berperan dalam sebuah bacaan tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada kata tanya mengapa. Merupakan kata tanya yang menanyakan sebab atau faktor yang membuat hal tersebut terjadi. Maka harus dicari tentang penyebab alasan atau faktor lainnya yang mendukung sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Kemudian kata tanya bagaimana merupakan pertanyaan untuk menanyakan sebuah proses peristiwa atau perjalanan dari awal terbentuknya masalah. Maka kita harus menjawab proses demi proses yang menyebabkan sebuah peristiwa terjadi. Nah, itu kata tanya yang sudah kita pelajari. Kemudian di sini ada naskah bacaan atau biografi dari seorang tokoh pahlawan kita yaitu Jenderal Sudirman. Nah, kita baca bareng-bareng ya anak-anak. Jenderal Besar Sudirman merupakan pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Saat usianya masih relatif muda, yaitu saat berumur 31 tahun, sudah menjadi seorang jenderal. Walaupun menderita sakit paru-paru yang parah, beliau tetap bergerilya melawan Belanda. Paragraf kedua,
Sudirman dilahirkan pada tanggal 24 Januari 1916 di Desa Bodas Karangjati, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya yang bernama Karsit Kartawiraji, seorang mandor tebu pada pabrik gula di Purwokerto. Ibunya bernama Siem, berasal dari Rawalo, Purwokerto. Mereka adalah keluarga petani. Nah, paragraf ketiga. Sudirman merupakan salah satu pejuang dan pemimpin teladan bangsa ini. Pribadinya juga teguh pada prinsip dan keyakinan, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Beliau selalu konsisten dan konsekuen dalam membela kepentingan tanah air, bangsa, dan negara. Hal ini juga dapat dilihat ketika agresi militer dua Belanda. Beliau yang dalam keadaan lemah karena sakit tetap bertekad ikut terjun bergerilya walaupun harus ditandu dalam keadaan sakit. Beliau memimpin dan memberi semangat pada prajuritnya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Itulah sebabnya kenapa beliau disebut sebagai salah satu tokoh besar yang pernah dilahirkan revolusi negeri ini. Nah, tadi ada naskah biografi seorang tokoh bernama Jenderal Sudirman. Sekarang kita belajar pertanyaan yang berkaitan dengan naskah tersebut. Pertanyaan yang pertama, kapan Jenderal Sudirman dilahirkan? Ada kata tanya kapan, maka menunjukkan atau jawabannya yaitu waktu terjadinya. Nah, yaitu pada tanggal 24 Januari 1916. Yang kedua, di mana tempat kelahiran Jenderal Sudirman? Ada kata tanya di mana, berarti menanyakan tempat, yaitu di Desa Bodas Karangjati, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Yang ketiga, siapa nama orang tua dari Jenderal Sudirman? Ada kata tanya siapa, berarti menanyakan seorang pelaku, yaitu ayahnya bernama Karsit Kartawiraji, ibunya bernama Siem. Kemudian pertanyaan yang keempat, ada kata tanya bagaimana? Bagaimana sifat Jenderal Sudirman? Ternyata sifatnya teguh pada prinsip dan keyakinan, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan bangsa di atas kepentingan pribadi. Pertanyaan yang kelima, mengapa Jenderal Sudirman disebut sebagai salah satu tokoh besar yang pernah dilahirkan oleh revolusi negeri ini? Ada kata tanya mengapa, berarti menanyakan alasan sebab akibat. Karena, nah di situ jawabannya menggunakan kata karena. Karena walaupun sakit, Jenderal Sudirman tetap bergerilya melawan Belanda. Nah, kemudian materi yang selanjutnya adalah menceritakan kembali isi teks. Yang pertama, langkah-langkah untuk menceritakan kembali isi teks yaitu langkah yang pertama, merangkai jawaban-jawaban dari pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut. Langkah yang kedua, ceritakan kembali dengan bahasamu sendiri. Saat menceritakan kembali dapat dilakukan secara lisan dan tulisan. Langkah yang ketiga, sampaikan kembali isi teks dengan bahasa yang sopan, intonasi yang jelas, dan suara yang lantang supaya informasi dapat diterima pendengar dengan baik. Kemudian, menceritakan kembali isi teks. Oke, di sini, nah, tadi kan sudah kita baca ya, seorang tokoh bernama Jenderal Sudirman. Nah, ini adalah teks yang sudah diceritakan kembali menggunakan bahasa kita sendiri atau diringkas menggunakan bahasa kita sendiri, diambil informasi-informasi pentingnya. Jenderal Sudirman dilahirkan pada tanggal 24 Januari 1916 di Desa Bodas Karangjati, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Karsit Kartawiraji, ibunya bernama Siem. Jenderal Sudirman memiliki sifat yang teguh pada prinsip dan keyakinan, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak di atas kepentingan pribadi. Jenderal Sudirman disebut sebagai salah satu tokoh besar yang pernah dilahirkan oleh revolusi negeri ini karena walaupun sakit, beliau tetap bergerilya melawan Belanda. Nah, untuk yang selanjutnya, menuliskan informasi dari teks non-fiksi. Langkah-langkahnya yaitu langkah yang pertama, perhatikan judul teks dengan teliti. Langkah yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Langkah yang ketiga, temukan kata kunci dari masing-masing paragraf.
Kata kunci adalah istilah inti dalam bacaan. Kemudian langkah yang keempat, temukan kalimat-kalimat utama dalam bacaan tersebut. Dan yang terakhir, semua kalimat utama yang kamu temukan adalah informasi penting dari teks tersebut. Kemudian informasi yang didapat dari paragraf yang pertama. Tadi kan ada 3 paragraf. Paragraf yang pertama, Jenderal Besar Sudirman merupakan pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Paragraf yang kedua, informasi pentingnya, Jenderal Sudirman merupakan keluarga petani. Paragraf yang ketiga, Jenderal Sudirman disebut sebagai salah satu tokoh besar yang pernah dilahirkan revolusi negeri ini. Nah, itu informasi penting dari ketiga paragraf dari bacaan yang tadi. Kemudian, materi yang selanjutnya yaitu menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Apa sih peta pikiran itu? Jadi peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Informasi yang ditemukan dituliskan di dalam kotak-kotak peta pikiran. Nah, contohnya seperti ini. Apa? Silahkan lihat. Nah, contoh peta pikiran adalah seperti ini. Ini topik yang pertama adalah nama tokohnya, yang kedua perjuangan yang dilakukan, perilaku apa saja yang pantas kita tiru, dan daerah asalnya itu dari mana. Ayo coba kita isi bersama-sama. Yang pertama, tadi kan yang pertama nama tokoh ya, nama tokohnya adalah Jenderal Sudirman. Yang kedua, perjuangan yang dilakukan apa saja. Nah, perjuangan yang dilakukan adalah ikut serta dalam agresi militer 2 Belanda. Yang ketiga, perilaku yang pantas ditiru, yaitu pribadinya teguh pada prinsip dan keyakinan. Kemudian selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Nah, yang terakhir, daerah asalnya yaitu dari Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Oke, jadi itu ya anak-anak, itu 4 materi pokok yang sudah kita pelajari di tema 5 ini. Silahkan kalian belajar dengan rajin dan cermat, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir semester 1. Nah, untuk informasi tugas nanti akan di-share di grup kelas kalian masing-masing. Silahkan dikerjakan dengan teliti. Jangan lupa untuk video dan file materi dari file PPT-nya atau file PDF-nya silahkan kalian baca dan kalian simak videonya. Terima kasih. Sekian dari Nda Indri. Apabila ada salah dan ada penjelasan yang kurang berkenan, mohon maaf. Salam sehat, salam ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.